Selamat budaya, saya Kevin yang kelas 11 IPS. Saya akan mempresentasikan tentang hukum Patidaksamupada. Yang pertama ada pengertian Patidaksamupada. Arti kata Patidaksamupada yaitu patica yang berarti menempati atau tinggal, sama yang berarti siap, dan upada yang berarti timbul. Hukum Patidaksamupada menjelaskan bahwa segala sesuatu mesti ada sebabnya dan akibatnya. Yang ditimbulkan akan menjadi sebab untuk akibat yang lainnya muncul. Kita mengapa dinamakan hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Makna rumusan Patidaksamupada bedanya ada dengan timbul, beda tidak timbul dengan lenyap. Makna ada dan timbul, makna positif dan negatif. Maka makna ini dan itu 12 atau 12 nidana. Perbedaannya yang pertama, bedanya ada dengan timbul, ada itu memang karena sudah ada. Timbul itu dari belum ada jadi ada. Beda tidak timbul dengan lenyap. Tidak timbul karena memang tidak ada. Lenyap dari ada menjadi tidak ada. Sebab akibat timbul, sebab akibat ada. Selanjutnya ada 12 nidana. Dengan menganalisis di dalam kehidupan suatu makhluk khususnya manusia, hukum atau prinsip Patidaksamupada bekerja dalam 12 penyebab yang saling bergantungan. Kedua-belas penyebab ini merupakan sebuah rangkaian yang menghasilkan kelahiran kembali dan duka atau penderitaan. Mengitari alam tersebut di atas, representasi dari ke-31 alam kehidupan adalah rantai sebab musabab yang saling mengenal atau Patidaksamupada. Dengan simbolisasi 12 mata rantai atau 12 nidana, penjelasan dimulai dari mata rantai sebelah kanan mulut raksasa. Yaitu yang pertama, itu Avijja. Ini gambarnya dengan gambar pria tua sedang bersandar pada tongkatnya, bingung menentukan arah. Ada tonggak-tonggak yang menghadang di depannya. Gambar ini melambangkan Avijja atau kegelapan batin. Yang kedua, itu Sankhara. Sankhara itu dengan gambar pembuat periuk. Di sebelah belakangnya ada periuk yang sudah dibuat. Ada yang masih utuh, ada yang besar, kecil, gendut, ada yang sudah pecah. Sementara ia masih terus membuat periuk. Gambar tersebut melambangkan perbuatan-perbuatan lampau yang dilakukan atas Sankhara, yang baik maupun yang jelek. Ada yang sudah berubah atau pecah, ada yang belum berbuah atau masih utuh, dan tetap orang itu melakukan kama terus-menerus atau membuat pot ataupun periuk. Yang ketiga, Vinana. Vinana ini dengan gambar seekor kera yang sedang meloncat dari dahan pohon yang sudah kering tanpa daun buah ke pohon yang masih lebat dan banyak buah. Gambar kera tersebut melambangkan kesadaran atau Vinana, yaitu kesadaran melihat, mendengar, mencium bau, mengecap rasa kecapan, mengalami sentuhan, memikirkan, kesadaran kebimba lahir yang merupakan penerus dari kehidupan yang lampau atau pohon kering ke kehidupan yang baru atau pohon yang masih hijau dan lebat buahnya sehingga terjadilah makhluk baru. Yang keempat, nama dan rupa. Nama dan rupa itu adanya gambar pemuda dan pemudi atau sepasang sedang duduk di dalam perahu yang sama, mendayung sampan bersama. Gambar tersebut melambangkan batin dan jasmani atau nama dan rupa yang bersatu dalam proses atau bekerja bersama-sama, terombang-ambing di tengah-tengah lautan kehidupan. Yang kelima, Salayatana. Salayatana itu merupakan gambar rumah yang memiliki 5 jendela dan 1 pintu. Gambar tersebut melambangkan bahwa di dalam batin dan jasmani atau rumah itu ini terdapat 5 pintu indera dan 1 pintu pikiran atau 6 landasan indera atau salayatana. Yang keenam, bahasa. Bahasa di dalam bahasa ini itu gambar sepasang muda-mudi sedang duduk di malam hari dengan bulan sabitnya. Tangan muda sedang kontak dengan pemudi. Gambar tersebut melambangkan kontak atau bahasa antara 6 landasan indera dengan objek-objeknya yang bersesuaian. Yang ketujuh, Wedana. Dengan gambar orang terjatuh karena kedua matanya terkena panah. Gambar tersebut melambangkan perasaan atau Wedana. Perasaan akan membutakan seseorang bila orang tersebut tidak memiliki pengendalian diri dan perhatian murni atau sakti.
Yang ke-8, tanha. Tanha itu sendiri merupakan gambar malam hari dengan bulan sabitnya orang masih makan minum minuman keras. Gambar tersebut melambangkan nafsu atau tanha yang membuat seseorang lupa daratan, mabuk kepayang. Yang ke-9, upadana. Upadana gambar orang yang sedang memetik buah-buahan. Walaupun keranjang telah terisi penuh buah, namun ia tetap masih memetik sehingga ada banyak buah tercecer di sekitar keranjang. Gambar tersebut melambangkan kemelekatan atau upadana. Yang ke-10 ada bawah. Bawah itu gambar seorang wanita yang sedang hamil. Gambar tersebut melambangkan suatu proses terjadi atau bawah yang memiliki kekuatan untuk diteruskan dalam kelahiran selanjutnya dan menyebabkan penderitaan menjadi lebih panjang. Yang ke-11 itu jati. Jati itu adalah gambar seorang wanita yang sedang melahirkan. Gambar tersebut melambangkan proses kelahiran kembali atau tumbuhan lahir atau jati. Yang ke-12 yaitu jara marana. Dengan gambar seorang tua rentan yang sedang berjalan dan seonggok mayat sedang terbujur kaku. Gambar tersebut melambangkan proses menuaan atau jara dan kematian atau marana yang menimpa setiap makhluk yang dilahirkan. Antara kelahiran dan kematian selama masih ada avijja dan tanha, maka selalu terjadi proses-proses kama dan lanjutlah proses patijjasamu pada ini. Selanjutnya, pada pusat gambar tersebut terdapat lingkaran 3 ekor binatang. Terdapat di dalam lingkaran jalan putih dan hitam itu ada kontennya, ada 3 hewan. Yang pertama seekor ayam melambangkan keserakahan atau loba. Yang kedua seekor ular atau melambangkan kebencian dan dosa. Seekor babi melambangkan kegelapan batin atau moha. Makna dari gambar di bawah ini adalah keserakahan, kebencian selalu muncul bersama-sama dengan kegelapan batin. Ketiganya, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin merupakan sebab akal buruk yang menyebabkan domina lahir. Selanjutnya, ini merupakan keluarnya dari 3 hewan itu, jalan putih dan jalan hitam. Di selalu ada di pusat tersebut terdapat jalan berwarna putih dan jalan berwarna hitam. Di jalan berwarna putih, orang-orang berjalan dengan benar di dalam cara-cara latihan yang bermanfaat atau kusala kama, baik biku maupun upasaka-upasika. Sedangkan di jalan berwarna hitam, orang-orang telanjang atau simbol tidak tahu malu akibat berbuat jahat atau akhiri keadaan tidak tahu akibat perbuatan jahat atau apa. Jatuh ke bawah akibat perbuatan-perbuatan jahatnya atau aku salah kama. Dari jalan yang putih dapat memasuki 2 alam yang menyenangkan, namun dari jalan hitam jatuh ke dalam alam-alam menyedihkan. Selama ketiga akar atau dosa, loba, dan moha masih ada, maka semua makhluk akan selalu berputar melalui jalan putih dan hitam. Selanjutnya ini merupakan gambar dari 31 alam kehidupan. Ada manusia, dewa, asura, setan atau peta, neraka, dan juga binatang. Terima kasih Pak telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya Pak. Selamat sore, namo buddhaya.